Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, alhamdulillah. Masuk semua kan? Masuk. Siapa yang nggak hadir? Mbak Cherry. Iya, Cherry nggak hadir. Sama Bintang. Kenapa dia? Cherry nggak tahu dia. Kita bakal belajar tentang keragaman suku, bangsa, dan agama Di negeriku. di Indonesia. Sini siapa yang tahu apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Saya. Apa Put? Berarti berbeda-beda tapi tetap satu. Ya. Bhinneka Tunggal Ika artinya Berbeda-beda tapi tetap bersatu. Coba dulu baca di halaman. Bhinneka Tunggal Ika, pernahkah kamu mendengar kalimat itu? Ya, kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi kita satu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sultan Somo. Donga. MPU pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sultan Somo, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman agama kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Ada yang tahu apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Aku berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, coba dibuka di halaman 1. Ini. Ya, coba dulu dibaca yang keras dulu. Bhinneka Tunggal Ika, pernahkah kamu mendengar kalimat itu? Ya, kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda Tetapi tetap satu. Contoh dari Bhinneka Tunggal Ika itu ada banyak. Ada yang tahu nggak apa aja? Tahu Apa? apa Mbak? Contoh dari Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda agama. Berbeda-beda Berbeda-beda agama, budaya, Jawa, masih berbeda agama, budaya, seni, tarian, suku, terus rumah adat, pakaian adat, alat senjata, musik, masih banyak lagi ya. Ya. Masih Jadi banyak. contoh dari Bhinneka Tunggal Ika itu ada banyak. Keberagaman di Indonesia itu ada banyak. Ada keberagaman suku, budaya, pakaian adat, rumah adat, dan masih banyak lagi. Ini ada contoh dari keberagaman agama. Keberagaman agama di Indonesia itu ada 6. Apa aja? Konghucu, Islam, Buddha, Hindu, Kristen, Katolik. Ya. Jadi keberagaman agama di Indonesia itu ada 6. Ada Konghucu, Islam, Buddha, Hindu, Katolik. Itu yang paling banyak dianut agama apa? Islam. Agama Islam. Ya. Kalau yang paling Padahal sedikit sekolah jumlahnya Konghucu. jumlah penganutnya yang paling sedikit Konghucu. Contoh dari keberagaman budaya. Nih. Ini contoh dari keberagaman budaya. Ini contoh dari suku Lampung. Kita tinggal di provinsi Lampung. Sukunya suku Lampung. Ini merupakan pakaian adat Lampung. Pakaian adat Lampung itu dibagi menjadi 2. Ada yang pertama itu pakaian adat Lampung Pepadun. Dia biasanya warnanya putih. Terus yang satunya itu pakaian adat Saibatin. Dia warnanya merah, pakaian adatnya. Terus ini ada rumah adatnya. Nah, ini ada contoh dari rumah adat Lampung. Rumah adat Lampung namanya Nuo Sesat. Ini ciri khasnya itu ada apa ini? Kayu di bagian bawahnya. Jadi dia tinggi gitu. Terus ini ada tradisi Lampung. Namanya adat Begawi. Begawi ini ada tradisi Lampung. Tujuannya ada yang tahu? Tujuan adat Begawi? Ada. Tujuan adat Begawi itu tujuannya untuk mendapatkan gelar.
Dapatkan ini ada tarian. Tari apa namanya? Sembah. Ini namanya tari sembah atau biasa disebut tari Sige Pemunten. Ini berasal dari Lampung. Ciri khasnya itu memakai siger di kepala. Selanjutnya ada dari ini, ayo, ini dari mana? Betawi, Kalimantan. Ini Jawa Tengah. Ini pakaian dari Jawa Tengah. Yang laki-laki itu ciri khasnya pakai blangkon. Kalau yang cewek pakai konde. Terus ini ada tarian ada Jawa Tengah. Namanya tari gambyong. Tari gambyong ini ciri khasnya memakai selendang. Terus bawahnya pakai jarik batik gitu. Terus ada ini rumah adat Jawa, Putri. Ini apa namanya? Ada ya, Pak. Nama rumah adatnya apa? Ini namanya rumah adat Joglo. Joglo ini rumah adat Jawa Tengah. Oh iya, ada nih dong. Jawa Tengah tempat Mbak. Ya, rumah adat Joglo ini ciri khasnya itu ada banyak ruangan di dalamnya. Ini acara adat Jawa Tengah namanya penduren. Biasanya acaranya itu laki-lakinya kumpul jadi satu, makan-makan. Ini tujuannya apa ya? Mengharapkan biar dilancarkan suatu acara kayak hajatan gitu. Selanjutnya ada dari Papua. Suku yang mendiami daerah Papua suku apa? Suku Banda. Suku Dani. Suku Dani ini mendiami daerah Papua. Ini contoh dari pakaian adat. Pakaian adat suku Dani. Ya Allah, coba lihat. Itu bapaknya Mentani bukan? Ini tarian adatnya, tarian adat suku Dani. Ya, itu namanya tarian adat selamat datang. Biasanya untuk menyambut tamu. Selanjutnya ini ada, nih coba lihat sini. Itu potong jari Dani. Ya, potong jari. Jari Dani. Tradisi di suku Dani itu yaitu potong jari. Dan Tujuan dari potong jari apa? nggak tahu, lupa. Nggak tahu. Potong jari. Potong jari ini dilakukan ketika ada salah satu anggota keluarga yang meninggal. Putri, apa tadi? Apa? Tadi jelasin apa? Suku Dani. Ini tujuannya ngapain potong jari? Potong jari. Ya biar Kalau ada keluarga yang meninggal, Iya. kita potong jari. ini bentuk dari apa ya, rasa duka ketika ada keluarga yang meninggal, jadi jarinya dipotong satu. Ada yang mau kayak gitu nggak? Enggak. Ini rumah adatnya. Nah, ini rumah adat suku Dani apa namanya? Ini rumah adat suku Dani, namanya rumah adat Honai. Honai. Rumah adat Honai ciri khasnya apa? Ciri khasnya Atapnya terbuat dari daun bakar. ya dari daun. Ini merupakan contoh dari pakaian adat, dari adat Tarian. tradisi, dari tarian. Selanjutnya ada suku Toraja. Itu dari kali. Suku Toraja asalnya dari mana? Kalimantan. Salah. Suku Toraja ini asal dari Sulawesi Selatan. Nah, ini contoh dari pakaian adat Sulawesi Selatan atau suku Toraja. Terus ini tarian adat, tarian adat dari suku Toraja. Terus ini ada rumah adatnya. Nama rumah adat suku Toraja itu rumah adat Tongkonan merupakan rumah adat suku Toraja. Ciri khasnya nih dia panjang. Ini ada tradisinya. Itu zombie, bukan zombie. Itu mumi. Ya. Tradisinya itu mengawetkan mumi. Jadi di sana itu kalau upacara
pemakaman itu mahal, harganya nggak semuanya bisa ngelakuin upacara pemakaman. Jadi mayat yang belum diadain upacara pemakaman itu diawetin dulu jadi mumi. Nanti kalau udah ada duit baru diadakan upacara pemakaman. Pelajaran seni budaya SBDP. Kita belajar tentang tempo. Apa itu tempo? Apa sih Mbak? Tempo ada yang tahu? Tempo lagu. Tempo apa? Tempo. Artinya? Nada. Arti dari tempo. Nada. Tempo merupakan cepat lambatnya suatu lagu. Tempo itu dibagi menjadi 3. Ada tempo sedang, lambat, dan cepat. Ayo. Apa tadi? Tempo ada 3 apa aja? Ada cepat, lambat, sedang. Ya. Buka halaman selanjutnya. Kalimantan Selatan. Ampar pisang ya, Mbak? Lagu ini ada lagu Ampar pisang. bisa nyanyiin kan? Bisa. Coba nyanyi ampar-ampar pisang. Ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji diulung balik-balik, menggalepok. Masak kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cencurupan. Bengkok dimakan api, apinya cencurupan. Ampar-ampar pisang berasal dari mana? Kalimantan Selatan. Ya, ampar-ampar pisang itu contoh dari lagu Kalimantan Selatan. Temponya sedang, lambat, apa cepat? Sedang, lambat, cepat. Pilih salah satu. Sedang. Sedang. Ya. Selanjutnya kita belajar tentang gaya. 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 Nas. Coba dibaca itu. Ya, Upin. Aktivitas yang telah kamu lakukan terhadap meja sehingga bergeser disebut gaya. Ya, terus lama. Lanjutin lah. Aktivitas yang kamu lakukan terhadap tas sekolah yang kamu angkat disebut gaya. Aktivitas yang kamu lakukan terhadap kertas sehingga bentuknya berubah disebut gaya. Nah, apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya. Apa sih Putri? Tahu nggak apa itu gaya? Putri tahu nggak gaya itu apa? Apa gaya? Dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Ya, gaya adalah suatu dorongan atau tarikan Yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Tanpa gaya, benda nggak akan bisa Bergerak. Gaya ada banyak contohnya. Ada yang tahu nggak apa aja macam-macam gaya? Apa? Dorong, tarik, Bukan. Macam-macam gaya. Gaya itu ada banyak macamnya. Ada gaya otot, gaya gesek, gaya tarik, gaya dorong. Apa tadi Mas Putri? Macam-macam gaya apa aja? Gaya gesek, Gaya otot, gaya listrik, gaya nyangkul batu, tarik, gaya tarik, ya. Gaya gravitasi disebabkan adanya tarikan bumi. Tanpa gaya gravitasi, semua benda bakal melayang, termasuk manusia. Kalau di bulan itu nggak ada gaya gravitasi, jadi semuanya melayang semuanya. Contoh gaya gravitasi di bumi apa? Putri. Ada yang tahu? Nggak mau. Buah yang jatuh dari pohon itu jatuhnya ke atas atau ke bawah? Bawah. Ke bawah. Itu disebabkan karena gaya gravitasi. Itu contoh dari gaya gravitasi. Buah yang jatuh dari pohon itu jatuhnya ke bawah, bukan ke atas. Terus selanjutnya ada gaya gesek. Gaya gesek terjadi karena adanya sentuhan antar dua benda. Contoh dari gaya gesek apa? Ketika menggosok baju itu ada gaya geseknya nggak? Ada. Gaya geseknya antara benda apa sama apa? Iya, baju sama gosokan. Terus ada gaya otot. Gaya otot itu disebabkan oleh nangkal batu, Contoh dari aktivitas gaya angkat batu, apa?
Olahraga. Olahraga? Angkat barber. Bukan. Dorong meja. Meja. Itu pakai otot nggak? Iya, pakai. Angkat meja pakai otot nggak? Pakai. Pakai. Ya itu contoh dari gaya otot. Itu tadi materi kita hari ini tentang gaya, tempo, sama keberagaman di Indonesia. Ada yang ditanyakan? Tidak. Enggak. Udah paham semua? Udah. Nggak ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Nggak ada. Jadi kesimpulan hari ini, Indonesia itu ada banyak keberagaman. Mulai dari suku, agama, kesenian, rumah adat, dan tarian adat, dan masih banyak lagi. Terus tempo adalah cepat lambatnya suatu lagu itu dinamakan tempo. Tempo dibagi menjadi 3. Apa aja tadi? Cepat, lambat, sedang. Iya, itu tempo ada 3. Terus selanjutnya ada gaya. Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda menjadi bergerak atau berubah arah atau berubah posisi. Macam-macam gaya apa aja? Gaya. Apa tadi? Gaya gravitasi, gaya geser, dan gaya otot. Itu kesimpulan dari materi hari ini. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Kita doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim.